Sip. Selamat, udah mulai belum? Oh ya, sudah. Sip, selamat malam Bapak Ibu semua, para member Magic Life yang berbahagia dari Indonesia sampai mancanegara. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita bisa berkumpul dari rumah masing-masing, bisa belajar ya, sharing-sharing tentang Zellner, tentang Magic Life di hari Jumat ini. Sekali lagi, Zoom hari ini bukan untuk umum, untuk yang sudah member. Nah, kalau ada yang belum join, segera join dulu ya. Nah, nanti bisa ikuti training-trainingnya. Kalau hari Jumat khusus tentang kesehatan dan produk. Oke, bisa lihat di layar. Pada malam hari ini kita mau bahas fungsi fisiologis peptida. Ya, khusus Zellner. Sip. Materi ini diambil dari buku Sumber Kehidupan. Pastikan Anda sudah memiliki buku ini karena ini dijelaskan secara detail kenapa kesehatan kita tidak dijaga oleh dokter atau obat-obatan, tetapi dari nutrisi makanan. Krisis kesehatan zaman sekarang adalah kekurangan nutrisi yang mengakibatkan banyak manusia jatuh sakit. Penjelasan apa itu bioaktif oligopeptida dan yang efeknya sangat luar biasa, mengapa peptida kedelai memiliki tingkat penyerapan yang cepat dan kemanjuran yang sangat tinggi, mengenal juga para pemenang Nobel yang sudah meneliti peptida, mengapa mereka mengatakan tidak ada obat mana ataupun suplemen yang bisa menandingi oligopeptida. Dan juga membuka rahasia anti penuaan, berbagai efek peptida untuk produk perawatan terbaik untuk penggunaan internal ataupun eksternal. Dan juga kita membahas peptida, efek perawatan kesehatan dari penyakit kronis. Yang sudah punya bukunya boleh ketik angka 123, yang belum punya ketik angka 555. Yang belum punya buku ini, Anda sudah jadi member, Anda belum punya ketik angka 555, yang sudah ketik angka 123. Suaranya nggak jelas, Pak Andro. Suara nggak jelas? Tes? Udah punya, tapi... Oke. Sebentar ya, kalau gitu saya pause sebentar. Timbul tengah. Lanjut rekamannya. Oke, Zoom pada malam hari ini kita mengingatkan kembali secara singkat peptida itu cara kerjanya bagaimana. Bagi yang sudah pernah ikut training kita, peptida ikan atau peptida kedelai, nah ini lanjutannya ya. Juga fungsi fisiologis oligopeptida, dan terakhir kita nanti ada tanya jawabnya, bagian terakhir. Oke. Untuk mengingatkan oligopeptida itu apa? Ya, jadi penelitian modern telah menemukan bentuk penyerapan protein kepada tubuh manusia tidak hanya bentuk asam amino, tetapi juga bentuk peptida molekul kecil. Dan ini adalah terobosan yang besar dalam studi penyerapan protein. Jadi mereka meneliti protein bisa diserap. Protein itu bagus dan sangat dibutuhkan oleh sel kita. Tetapi peptida molekul kecil ini jauh lebih cepat, ya, jauh lebih efektif daripada protein. Kemudian karena molekulnya kecil, jadi oligopeptida itu juga cocok untuk orang-orang yang memiliki masalah kepada sistem pencernaannya. Nah, kan banyak orang pencernaannya nggak bisa menyerap secara maksimal, apalagi faktor usia. Ya, jadi sangat penting pasien yang memiliki pencernaannya tidak baik, atau kurang gizi, atau yang tubuhnya lemah, atau banyak penyakit. Nah, itu kondisi seperti itu semakin membutuhkan oligopeptida. Nah, kabar baiknya juga, bioaktif oligopeptida memiliki energi yang sangat kuat dan dapat diserap oleh tubuh kita tanpa perlu tenaga. Nah, ini juga bedanya ya. Kalau kita makan nih, ya sampai di pencernaan kita, itu tubuh kita harus bekerja loh. Ya, itu nggak langsung diserap, tapi tubuh kita bekerja. Ya, tadi kan mulut kita bekerja nih, mengunyah ya. Setelah ditelan, sudah sampai di perut, tubuh kita yang bekerja, ya, usus kita untuk menyerapnya. Kalau oligopeptida tidak butuh energi dari tubuh kita untuk diserap, malah memberikan energi. Nah, luar biasa ya. Nah, efek penyerapannya dari oligopeptida molekul kecil yang memiliki 100% penyerapan dan tidak ada kotoran atau endapan. Jadi semuanya diserap oleh tubuh dan akan memberikan efek maksimal. Nah, ini juga bedanya. Kadang-kadang orang nggak ngerti. Ya. Kenapa saya nggak pernah kan ya, kenapa saya nggak beli kedelai aja yang banyak dari pasar gitu ya. Mau beli berapa banyak pun dimakan semuanya, tidak semuanya diserap ya. Hanya diserap sekian persen, sisanya terbuang pas buang air ya kan. Makanya kita berbeda sekali. Sementara kalau yang
yang lain, yang belum tentu semuanya diserap. Nah, ini yang membedakan. Oleh karena itu, ketika oligopeptida ini 100% diserap, nah itulah salah satu karakteristiknya oligopeptida yang kualitasnya baik. Kalau dicampur-campur berbagai macam, pemanis perasa itu tidak terserap 100%. Ya. Kemudian oligopeptida juga bisa melindungi asam amino ketika diserap oleh tubuh manusia. Jadi ini juga bagus, ya, memberikan penyerapan protein yang maksimal. Kalau kita masih ingat dari training sebelum, ya, protein sebelum dia jadi protein dia menjadi oligopeptida. Sebelum jadi oligopeptida dia namanya asam amino. Jadi oligopeptida ini yang menjembatani ya. Kalau protein terlalu besar, kita lebih kecil lagi molekulnya sehingga bisa masuk ke dalam sel. Dan oligopeptida ini ketika diserap oleh tubuh manusia memiliki fungsi informasi dalam tubuh. Jadi dia bisa digunakan sebagai neurotransmitter untuk mengirimkan informasi sehingga semua sistem organ jaringan tubuh manusia dapat berfungsi dengan maksimal. Nah, ini saya pernah ketemu dokter ya. Dokternya begitu dia baca tentang ini dia tahu, oh, cara kerja peptida begitu. Begitu oligopeptida diserap, sel mendapatkan nutrisi, dia mengirimkan signal ke syaraf-syaraf otak kita ya, dibilang tubuh kita telah menerima nutrisi, ayo kita berjalan gitu ya dengan baik. Jadi ini mengantarkan informasi ya. Jadi tubuh kita ini juga ada sistemnya. Dan inilah yang terjadi kalau tubuh kita nggak cukup nutrisinya ya, tubuh kita juga akan bilang ya, kurang nutrisi nih ya, kayak misalnya mobil kurang bensin, kan kita dikasih tahu. Tapi kalau kita maksimal nutrisinya ya tentu mobil ya kendaraannya atau kitanya akan bilang juga ya terpenuhi nutrisi. Jadi dia bisa ngebut. Nah, itulah kenapa peptida juga bisa membantu mengantar informasi di tubuh kita. Oke, langsung aja nih. Kita bahas berbagai macam fungsi fisiologi peptida. Nomor 1 tadi sudah sempat bahas, meningkatkan penyerapan nutrisi. Oligopeptida membantu memasok asam amino dan membuat sel-sel usus tumbuh sehat dan memperkuat penyerapan nutrisi. Jadi ini juga sempat dibahas karena kalau kita masih muda sama sudah berumur itu tingkat penyerapannya berkurang ya, sel-selnya kan mengalami proses penuaan. Jadi kita butuh sesuatu yang bisa diserap lebih cepat dan lebih mudah untuk mengatasi faktor usia atau faktor penuaan yang terjadi. Ya karena kan sel kita sekarang beda dengan yang dulu. Jadi ini meningkatkan penyerapan nutrisi. Dan ini terbukti ya. Kalau di nomor 2 juga tertulis cara menghilangkan kelelahan dan meningkatkan kekuatan otot. Nah, ini kelelahan dari mana ya? Bermacam-macam. Bisa kelelahan dari bekerja, ya seharian bekerja, dan juga banyak yang olahraga. Jadi kalau kita bekerja olahraga kan otot-otot kita dan fisik kita berkurang, ya mulai menurun, ya capek. Jadi kalau asam aminonya proteinnya langsung terisi cepat karena peptida dan terisi penyerapannya cepat ya, jadi langsung gaspol lagi ya, nggak jadi capeknya itu nggak lama, ya kan tubuh kita itu juga ada downtime. Nah, ada yang tahu berapa lama proses penyerapan Zellner dalam tubuh kita? Ya, itu sekitar 20 menit saja. Jadi itulah kenapa disarankan bangun pagi, buru-buru bikin Zellner, kan sambil dia larut menyatu dengan air, ya Anda mau sikat gigi, mau beres-beres tempat tidur, apa silakan. Ya, setelah itu larut, minum segera, tunggu sekitar 15-20 menit, itu semuanya sudah diserap oleh tubuh kita. Jadi cepat sekali. Kalau kita makan normal atau lain itu berjam-jam penyerapannya ya, itu sudah pasti. Jadi ini jauh lebih cepat untuk memperbaiki sel-sel kita yang lelah karena dari bekerja ataupun olahraga. Oke, kita mute dulu ya. Kalau siapa di sini tahu kalau atlet itu mereka kan latihan keras ya, tapi mereka juga harus istirahat. Nah, bagaimana ketika mereka istirahat atau cedera bisa cepat action lagi gitu ya, kan karena mereka harus bertanding atlet. Nah itu mereka harus konsumsi peptida. Makanya ini dipakai oleh para atlet. Ya karena atlet kan performanya harus maksimal. Beda dengan kita yang orang biasa ya, nggak harus secara fisik mereka lebih intens. Oke, nomor 3 fungsinya oligopeptida ya, hypoallergenic. Hypoallergenic. Jadi antigenitas protein berkurang, bahkan orang-orang yang alergi. Nah ini banyak yang pertanyaan, benar nggak? Wah, saya ini ada alergi kacang, alergi ini,
aman nggak? Nah, terjawab kalau kita punya bukunya ya. Jadi terjawab orang-orang yang alergi susu, tidak toleransi kepada laktosa atau bahasa Inggrisnya kan lactose intolerant ya, tidak toleransi kepada laktosa bisa menerima peptida. Mereka nggak bisa minum susu tapi bisa menerima peptida. Jadi menurut penelitian kalau berat molekulnya di bawah 3.400 Dalton maka tidak akan menyebabkan reaksi alergi sekali. Ya, alergi karena antigenitasnya sangat rendah. Jadi orang-orang yang alergi kepada susu, protein, telur, kacang, ya gimana nih cara dapat protein? Kasihlah peptida karena tidak akan menimbulkan reaksi alergi. Nah, ini sudah diteliti ya. Dan masih ingat kita punya oligopeptida berapa Dalton? Betul, 600 Dalton ya, di bawah 600 Dalton. Jadi kalau di atas 3.400 bisa alergi. Nah, kita kan 600 ke bawah. Jadi tidak ada tuh namanya alergi-alergi ya. Kita menolong orang-orang yang punya alergi, mereka bisa mendapatkan nutrisi maksimal. Oke, nomor 4, meningkatkan penyerapan mineral. Banyak mineral begitu masuk ke lingkungan usus halus membentuk endapan logam yang tidak larut. Jadi tingkat penyerapannya hanya 10-20% saja. Nah, ini yang kita maksud. Ya. Jadi kalau kita kombinasikan dengan peptida, maka lebih mudah diserap ke dalam tubuh melalui usus kecil. Jadi peptida juga membantu penyerapan mineral. Tuh kan, jadi bagus sekali ya kalau kita kombinasikan semua dengan peptida. Oke, bagaimana dengan usus? Ya, bisa meningkatkan mikrofasiasi usus. Jadi peptida memiliki efek probiotik yang baik. Jadi bagus untuk Lactobacillus dan singkatnya sih bakteri baik yang ada dalam usus. Ya kan dalam usus kita ada bakteri baik, bakteri yang tidak baik. Nah, bakteri yang baik ini sangat menolong menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, dan peptida ini akan membantu bakteri-bakteri baik ini supaya bisa pertumbuhannya lebih bagus. Dan juga kekebalan usus ya. Jadi setelah dia berintegrasi dengan mineral, fungsi kekebalan ususnya jauh lebih baik. Ya, bisa terjaga juga. Wow. Ya, wow, multifungsi ya. Keren ya peptida. Dan juga bisa memperkuat kekebalan tubuh. Ya, peptida mengandung arginin dan asam glutamate. Arginin meningkatkan produksi organ dan kekebalan jaringan tubuh manusia dan juga meningkatkan imunnya. Jadi ketika virus menyerang manusia, maka asam glutamat akan menghasilkan sel-sel kekebalan dan mengusir virusnya. Tuh ya, jadi cara kerjanya peptida kok orang-orang yang minum peptida banyak ya, mereka susah kena. Nah, kalaupun kena, kan setiap orang beda-beda nih. Ya nggak mungkin di dunia ini nggak mungkin nggak kena penyakit gitu ya. Kan setiap orang kondisi beda-beda. Tapi kalau kita sering konsumsi peptida, maka peptida yang mengandung arginin ini akan menghasilkan sel-sel untuk membantu yang melindungi tubuh kita, ya sel-sel kekebalan tubuh. Jadi ketika virus datang, entah dari mana, mungkin dari kulit, mungkin dari terhirup, ya akan diusir. Nah, keren ya. Itulah kenapa sangat dibutuhkan juga di era COVID. Ya, kalau nggak COVID banyak virus, di era COVID lebih banyak virusnya, justru lebih sering kita harus minum peptida. Pastikan imun kita selalu tinggi. Dan kita sampai hari ini terbukti, betul ya Bapak Ibu semua? Oke. Nomor 4, peremajaan kulit. Nah, siapa suka di sini yang punya kulit lebih halus, ya bisa mengaktifkan sel. Peptida menghilangkan radikal bebas yang berbahaya dalam tubuh manusia. Jadi kalau radikal bebas yang diatasi, pigmentasi berkurang, membuat kulit lebih cerah dan menunda penuaan. Ya, jadi artinya kita semakin berumur akan muncul pigmen-pigmen. Mungkin di tangan, mungkin di tubuh, mungkin di wajah ya. Nah, itulah artinya faktor penuaan ya, pas muda nggak ada, pas mulai berumur muncul-muncul kan. Nah, ini akan peptida akan membalikan semua itu. Dan juga memutihkan kulit karena mendapatkan nutrisi dan juga menunda penuaan. Nah, ini kenapa kita di sini bisa lebih muda 5-10 tahun. Karena tadinya kita mau melalui proses penuaan, sel kita turun, kita kasih peptida. Nah, selnya nggak langsung anjlok gitu ya. Jadi selnya naik ya kan. Akhirnya bisa dilihat ya, konsumsi peptida beberapa bulan pasti berubah total. Ya, pasti berubah ya, lebih fit, kulit lebih cerah. Dan kalau Anda mau target, ingat training kita dulu cara pakai Zellner ya, Anda bisa target ya, mau taruh di sini Zellnernya, bubuknya silakan. Kemarin juga ada videonya ya, Zellnernya kasih
campur air, kasih kuas, diolesin aja gitu kan, terserap nutrisinya. Nah, itu untuk yang menjaga perawatan kulit wajah. Jadi di rumah sangat mudah. Ya, sangat mudah, kita bisa mungkin lagi nggak sempet ke si klinik kecantikan gitu ya, mungkin lagi nggak sempet. Nah, kita bisa di rumah setiap hari dan lihat pasti kulitnya sudah pada kencang ya. Nah, yang sudah merasakan kulitnya lebih kencang, lebih jernih, boleh ketik angka 777 yang sudah merasakan. Nah, tadi kita bahas radikal bebas. Nah, radikal bebas ini ya, radikal bebas inilah yang tidak kita ingin terjadi karena merusak sel tubuh kita. Nah, kita ada kabar baik, oligopeptida memiliki efek antioksidan dan akan membersihkan tubuh dari radikal bebas. Jadi terkadang gini, wah ada produk ini nih untuk antioksidan, ada produk ini untuk ini, ada produk ini kan banyak. Ya makanya oligopeptida itu enaknya juga luar biasanya multifungsi. Ya kita selalu dengar di presentasi dokter-dokter kelas dunia udah bilang, ini multifungsi, nggak ada yang bisa seperti ini dan bisa hampir segalanya, ya hampir segalanya. Ya udah, nah karena mereka meneliti bisa dilihat ya di sini. Ya ini sel tubuh kita. Sel tubuh kita kalau terkena radikal bebas bisa terjadi 3 hal. Terjadi 3 hal bisa dilihat. Ya kalau selnya mati, kita akan mengalami penuaan. Ya, jadi setiap hari sel kita pasti ada yang mati. Tapi kalau lebih banyak sel yang mati daripada sel yang hidup, lebih banyak sel yang mati dan tidak mendapatkan nutrisi, tidak diregenerasi, ya sudah ya sel kulit kita mulai mengalami penuaan, sel rambut juga, ya kan sel mata juga nih kok mulai pandangannya mulai berbeda, ya enggak? Dulu enggak, sekarang mulai buram. Nah, ini selnya mulai mati dan mulai penuaan. Mungkin daya tahan tubuh juga nih berkurang, ya. Itu kalau selnya mati. Nah, kalau selnya rusak, kita bisa melakukan perbaikan. Benar nggak? Selnya rusak, tapi tubuh kita akan memperbaiki, meregenerasi, membuat yang baru. Nah, itu kita peptida itu akan melakukan yang di tengah ini. Selnya rusak, diperbaiki. Nah, jadi dicegat ya, nggak langsung apa proses langsung ke ujung gitu ya, langsung apa habis gitu ya. Nah, satu kasus lagi di sebelah paling bawah nih, coba dilihat. Kalau selnya rusak ya dan selnya bermutasi dan tidak ada perbaikan, itulah kenapa terjadinya kanker. Nah, ya. Jadi sel tubuh kita normal, semua baik-baik saja, yes. Tapi begitu ada yang bermutasi, selnya rusak, itulah dan tidak diatasi, itulah sumbernya kanker. Jadi sebetulnya kenapa Dr. Raymond Francis bilang kita udah ada informasinya supaya kita nggak perlu kena penyakit apapun. Oke, kita ngomong yang parah deh kanker. Ya udah lihat aja grafik ini, dia juga sudah mengerti. Ada sel normal, ya ada sel yang rusak. Ketika selnya rusak, apa yang terjadi? Apakah bisa diperbaiki? Oh, nggak diperbaiki. Oke, itu akan bermutasi. Nah, bisa dilihat. Ya, bermutasi akhirnya menjadi sel yang ganas, sel yang abnormal, akhirnya menjadi kanker. Jadi, para ilmuwan ini akhirnya ketemu, oh ternyata ada caranya nih kita perbaiki selnya, kita aktifkan selnya, dan kita tingkatkan. Nah, itulah yang tengahnya peptida akan memperbaiki sel yang tadinya rusak menjadi normal. Jadi selnya indah nih seperti ini ya kan, sel kan bisa berkembang biak, beregenerasi bentuknya. Nah, ini kalau sel yang udah kacau, bermutasi, nah ya virus aja bisa bermutasi, itu dari mana? Ya dari ini ya, virus-virus juga bisa bermutasi. Jadi dari sini mengerti ya Bapak Ibu, kenapa banyak kanker terjadi? Nah, itu sel yang rusak. Dan kita sudah identifikasi ada 4 penyebab kerusakan sel. Dalam hidupnya ada nutrisi yang bermasalah. Kemudian racun-racun dalam tubuh itu nggak dikeluarin, ya kan? Di darah ada, di liver ada. Mungkin sekarang hari ini kecil, tapi kan lama-lama nggak diatasin membesar. Kemudian makannya juga, wah gula karbonya masuk terlalu banyak, itu memberikan selamat datang gitu kepada sel-sel kankernya. Sel kankernya makan dari gula yang terlampau banyak itu, apalagi gula-gula yang tidak alami, yang gula-gula buatan, gula-gula kimia, ya lengkap deh. Ya, kemudian ada serangan kuman virus dan bakteri, terjadilah ya kerusakan sel. Nah, itulah kenapa kita, di Magic Life
Kalau kita mau tahu ya kok kanker bisa, ya kok bisa gitu ya, karena rumusnya ada di depan mata kita. Ya, selama ini obat-obatan tidak bisa memperbaiki sel. Obat-obatan itu berusaha menahan kanker, ya, berusaha menahan. Tapi kan susah obat melawan sel makhluk hidup, susah gitu ya. Saya nggak bilang mustahil, cuman susah. Ya, kita menunggu sel tubuh kita jauh lebih sehat. Kemudian juga kalau di kemo, ya, kemo itu kan oke, kita berharap nih ya, kita mau tembak sel kanker yang merah ini, tapi yang biru juga kena. Jadi ada efek samping, ya, ada yang dikorbankan. Gitu. Jadi kenapa kita pakai peptida? Karena dia langsung ke akarnya. Bisa dilihat. Selnya rusak, ya mulai bermutasi, ya jangan tunggu parah. Minum peptida, tubuh kita mendapatkan nutrisi maksimal, bisa memperbaiki selnya kembali normal. Dan ini tentu kita ngomong dari tahap awal ya. Kalau tahapnya wah kalau sudah terjadi kanker bagaimana? Nah, itu sesuai dengan kondisinya, gaya hidupnya juga, dia sudah berapa lama, dan dia berapa banyak peptida nih. Kan kita setiap orang tahapnya beda-beda ya. Ada yang stadium 1, stadium 4. Nah, makanya kita bilang kalau sudah stadium 4 itu sudah di ujung banget. Perlu terus terang, nomor 1 mujizat dari Tuhan, kedua kita berusaha ya dengan peptida, kita coba perbaikan sel. Ya, karena banyak orang juga bertanya, ada nggak solusi alternatif nih ya dari yang selama ini selain yang ditawarkan di luar sana ya, ternyata ada namanya oligopeptida. Jadi nggak perlu nggak apapun pilihannya. Ya kadang-kadang orang tanya perlu di kemo nggak? Oke, kita tahu kemo itu untuk apa? Ya, membunuh sel kanker yang ada dalam tubuh. Oke, kita tahu. Ya kalau menurut dia dan dokternya dia ingin, ya dia tahu resikonya kan, dokternya juga pasti kasih tahu ini resikonya ya, bisa kena sel yang hidup juga. Nah, makanya dalam buku dijelasin, Anda mau kemo nggak kemo, Anda tetap butuh nutrisi ya. Karena selnya lagi begini, masa kita nggak mau selnya naik lagi gitu kan? Nggak ada kondisi di mana orang nggak butuh oligopeptida. Jadi kadang-kadang orang bingung, saya mendingan minum obat atau peptida. Minum obat atau enggak itu terserah Anda, tapi Anda pasti butuh oligopeptida, karena oligopeptida ini yang akan memperbaiki sel rusak Anda. Nah, jadi gitu ya. Semoga di training ini Bapak Ibu semua mengerti. Ya, di sini bukan pilih obat A atau obat B. Kalau obat benar ya, obat itu ada efek samping, ada dosis, ada yang keras atau enggak keras, ada yang dokter A bilang ini, dokter B bilang ini, ya itu perdebatan terjadi. Oke, itu kita nggak ikutan. Itu di luar kita. Itu mereka lebih ahli, mereka lebih tahu, dan setiap kondisi beda-beda, dan kita nggak boleh bilang ya, kecuali kita berada di tempat ya, atau itu mungkin keluarga dekat. Tapi kalau kita sebagai orang luar ya paling kita kasih tahu aja kalau apapun keputusannya, Anda sudah tahu ya fungsi obat seperti apa, fungsi kemo seperti apa, ya sudah. Nah, ini ada yang namanya oligopeptida. Oligopeptida caranya begini, ya jurnal medisnya. Ingat, nanti abis ini kita buka ya. Ya, dan kita akan memperbaiki sel Anda. Jadi, kondisi apapun, Anda sehat, Anda juga mau sel Anda tetap sehat. Selnya sedang rusak, justru kita tetap lebih butuh lagi oligopeptida. Nah, dari sini yang mengerti kondisi apapun, ya mau minum obat atau nggak obat, pasti tetap butuh oligopeptida, boleh ketik angka 999. Nah, seperti ini nih yang di chat. Ya. Boleh nggak minum obat batuk dan pilek, minum Zellner? Nah, ya tadi sudah terjawab, ya kan? Anda minum obat kenapa? Anda minum Zellner juga kenapa? Kita harus tahu dulu. Karena kalau mungkin saya batuk pilek, ya saya minum Zellner, itu akan meningkatkan daya imun saya secara maksimal, sehingga tubuh saya yang akan mengalahkan ya virus atau penyakitnya itu, ya kan? Supaya saya bisa kembali sehat. Sel yang rusak diperbaikin. Nah, kalau saya minum obat, nah ini kan tujuannya meredakan, ya sekali lagi, meredakan penyakit, ya meredakan virus-virus yang dalam tubuh. Tapi apakah itu memperbaiki sel saya? Tidak. Ya, jadi mau minum, terserah Anda, asal Anda tahu fungsinya seperti apa. Kemudian Anda tinggal putuskan mau atau enggak. Kalau buat muka biar flek hilang bagaimana? Itu dioleskan saja ya. Anda foto hari ini cekrek, ya muka Anda, ambil bubuknya, kan setiap kali kita tuang bubuknya bisa disisakan tuh ya. Anda oles setiap hari, jangan putus.
Ya, berkali-kali, lebih banyak lebih bagus. Oke, sip, banyak yang mengerti. Mantap. Nomor 10, mencegah dan pengobatan diabetes. Peptida aktif dapat meningkatkan imunitas, mencegah komplikasi diabetes, dan mempercepat pemulihan pasien diabetes. Tuh, bisa dilihat ya. Jadi pencegahan. Tadinya kita nggak kenal Zellner, nggak kenal oligopeptida. Ya, kita punya pankreas, kita nggak bisa lihat nih, tapi fungsinya mungkin udah ya namanya faktor usia, gaya hidup, nutrisi, setiap orang gaya hidup berbeda-beda, mungkin mulai menurun. Itulah kenapa kita buru-buru minum oligopeptida. Karena jangan sampai lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau mengobati itu butuh dosis lebih banyak. Ya kan? Dan dari situ kita perbaikin pankreasnya sehingga bisa berfungsi lebih baik lagi. Kalau sudah menderita, ya segera minum supaya arahnya terjadi perbaikan, ya, mencegah komplikasi, mengurangi komplikasinya. Nah, itulah cara kerjanya. Makanya banyak yang setelah minum ya membaik, merasa lebih fit, tadinya lemes, sekarang berenergi, tadinya nggak bisa gerak, sekarang udah bisa naik sepeda, naik motor, ya jajan bakso, kan. Jadi itulah ya, kita mengubah kehidupan dari yang tidak harapan jadi tahu. Dan terakhir, mencegah trombosis. Ya, peptida molekul kecil dapat secara efektif meningkatkan produksi prostasiklin dan trombosit vasokonstriksi, mengurangi lemak darah, terutama kolesterol dan trigliserida, mencegah pembentukan trombus, dan ini penting untuk penyakit kardiovaskular. Versi sederhananya atau versi awamnya, ya, peptida molekul kecil meningkatkan produksi sel kita sehingga kita tidak terkena serangan jantung, singkatnya gitu, dan penyumbatan kepada jaringan otak. Versi awamnya begitu. Ya, jadi mengurangi trigliserida, kolesterol, ini kan penyumbatan ya kepada aliran darah. Jadi peptida ini melancarkan ya, membuat kita punya peredaran darah lebih sehat. Tadinya mungkin sudah kita menuju mungkin tadi sudah menuju serangan jantung, serangan stroke atau penyumbatan, ya dibantu peptida, tubuh kita bilang terima kasih, sekarang bisa bekerja. Jadi gitu cara kerjanya. Kita konsumsi peptida, peptida menerima tubuh kita menerima nutrisi dari peptida. Ingat tadi trainingnya, peptida akan memberikan informasi kepada tubuh kita kalau nutrisi sudah dipenuhi, maka bekerja harus lebih maksimal lagi melawan penyakit-penyakit yang akan terjadi. Ya, mulai dari jantung atau penyumbatan kepada otak. Kalau sudah terjadi bagaimana? Ya segera minum lebih banyak lagi karena kan ya tadi seperti tadi ya selalu. Oke, lanjut ya. Maaf ada gangguan teknis. Sip. Ya, jadi jangan sampai kita tahulah ya, memang di kondisi tubuh mengalami penuaan, gaya hidup, ya kita sudah sering bahas, sel tubuh kita pasti mulai menurun. Oleh karena itu kita butuh oligopeptida. Nutrisi ini bisa dengan cepat memberikan perlindungan terhadap organ-organ tubuh kita, penyerapan, dan masih banyak benefit lagi. Kalau sudah terkena bagaimana? Ya segera konsumsi, ya menurut saya sih jangan direm. Justru ingat rumus kita, lebih banyak lebih baik, ya lebih banyak lebih baik. Jadi kalau ingin menjaga diri 1 atau 2 per hari itu udah bagus banget ya, banyak banget. 1 saset itu 5.000 mg. Jadi kalau 2 saset kita minum sehari itu 10.000 mg. Ya sangat-sangat luar biasa untuk menjaga kesehatan kita. Oke, sampai di sini sudah mengerti bagaimana oligopeptida melindungi kita ya, atau bisa mencegah dan bahkan bisa mengobati pasien-pasien diabetes dan ya serangan-serangan yang beraliran darah dan kardiovaskular. Boleh ketik angka 456. Oke, kita melanjutkan training kita. Tadi kita sudah bahas terakhir. Kita rangkum ya dari semua ini. Jadi fungsi oligopeptida secara fisiologis meningkatkan penyerapan nutrisi, bagus sekali untuk memasuk asam amino yang membuat sel-sel usus tambah sehat, memperkuat penyerapan nutrisi tubuh kita. Kemudian menghilangkan kelelahan dan meningkatkan kekuatan otot ya dari olahraga maupun lelah dari bekerja. Hypoallergenic artinya tidak akan memicu alergi. Orang-orang yang alergi, mereka susah menerima nutrisi, susah menerima protein. Nah, karena peptida itu di bawah 3.400 Dalton, maka aman,
tidak akan memicu alergi dan akan memberikan nutrisi maksimal kepada orang yang alergi. Kemudian juga meningkatkan penyerapan mineral. Ya, banyak sekali mineral begitu masuk ke lingkungan usus ya, akan lebih mudah diserap. Nah, tadi kita juga sudah bahas, bagus sekali untuk meningkatkan mikrofasiasi usus dan kekebalan usus ya, bakteri-bakteri yang baik menjadi senang kalau peptidanya membantu memberikan nutrisi. Memperkuat kekebalan tubuh ya, mengandung argini dan asam glutamate ini untuk menghasilkan sel-sel kekebalan tubuh dan mengusir virus. Jadi kita susah diserang penyakit dan kalau ada penyakit yang masuk lebih mudah untuk diusir. Peremajaan kulit. Jadi kita sudah dengar ya, sel-sel kulit kita akan menghilangkan pigmentasi, yang mengurangi ya pigmentasi, membuat kulit kita lebih putih, lebih mulus, dan juga mencegah penuaan, anti-aging. Dan juga untuk membersihkan dari radikal bebas, tadi kita sudah dengar, ya dari sel-sel yang rusak, kita akan melakukan perbaikan, melakukan regenerasi ya, supaya kita tidak perlu mengalami sel-sel kanker ya. Kalau yang sudah terjadi akan dilakukan perbaikan sel menuju normal ya, sel yang rusak diperbaiki dengan peptida supaya terjadi kenormalan dan perbaikan. Nah, itu yang kita mau. Dan terakhir tadi kita sudah bahas pencegahan dan pengobatan diabetes. Pankreas kita akan diperbaiki, mencegah trombosis. Ya, untuk mencegah pembentukan trombus dan penting untuk penyakit kardiovaskular atau serangan jantung dan penyumbatan kepada otak. Nah, kalau kita mau cek jurnal medisnya, kita sudah bilang ya mungkin ada yang penasaran di luar sana, mereka bisa ketik kata kuncinya soy oligopeptida atau mereka bisa ketik kata peptida plus kata kunci. Nah, kalau Anda mau cari cancer, diabetes, HIV, liver, nah tinggal ketik saja, nanti akan muncul. Ya, bisa baca sendiri ya bagaimana sudah diteliti dari berbagai macam negara, berbagai dokter-dokter kelas dunia, mereka sudah tahu tentang oligopeptida. Oke, jadi terakhir kita mau kasih tahu perbedaannya. Apa sih bedanya Magic Life Zellner dengan yang di luar sana. Nah, ini para member harus bisa membedakan ya, karena tadi kita sudah dengar oligopeptida luar biasa sekali ya, bisa memberikan begitu banyak keuntungan untuk tubuh kita, lebih unggul daripada obat-obatan dan suplemen. Nah, jadi oligopeptida ini adalah produk yang sedang trending ya, lagi naik trennya. Semua yang mendengar, mencoba akan lebih memilih oligopeptida daripada obat-obatan dan suplemen lainnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda bisa menjelaskan ya, karena banyak sekali orang-orang juga ingin memasuk ke pasar oligopeptida. Nah, itu nggak apa-apa ya, banyak brand mau masuk nggak apa-apa ya, kita namanya konsumen pasti seneng kalau ada produk yang bagus, jadi kita ada pilihan. Nah, namun Anda harus bisa jelasin bedanya. Nah, ini Anda harus screenshot atau foto supaya Anda bisa bedakan, karena peptida lain juga datang ya, ini juga peptida loh, ini juga bagus loh ya, ini ada patennya loh, bisa regenerasi sel ya kan, ya itu bagus. Namun coba kita lihat perbedaannya. Kalau Zellner 100% kemurnian oligopeptida yang barusan kita dengar ya, semua penelitian itu memakai oligopeptida murni, nggak ada campuran pemanis. Peptida lain dicampur-campur berbagai macam pemanis dan perasa. Kemudian kalau oligopeptida Zellner itu jelas ya, satu saset isinya 5.000 mg, dua saset isinya 10.000 mg. Kita tahu semakin banyak kita konsumsi, kita tahu berapa miligram oligopeptida yang masuk ke dalam tubuh kita dan memberikan manfaat kesehatan. Nah, kalau peptida yang lain per sasetnya itu kita tanda tanya. Karena mereka nggak pernah bilang ya, mereka cuma jualan ini bagus loh, ini bagus loh, ini masuk iklan dan lain-lain. Oke ya, ya udah bagus. Boleh tanya nggak per saset berapa supaya saya tahu ada berapa miligram yang masuk ke dalam tubuh saya. Ini biasanya nggak dijawab atau mereka nggak tahu, aneh ya. Jadi masa mereka mau bilang oligopeptida itu luar biasa tapi nggak mau bilang per sasetnya ada berapa. Nah, jadi ini juga penting karena kita sudah riset rata-rata per saset itu hanya 100 sampai 150 miligram. Jadi ya kalau Anda mau bandingkan, Anda mau minum satu saset Zellner atau ya 30 atau 40 saset merek lain untuk mendapatkan oligopeptida yang jumlahnya sama dengan Zellner. Jadi pilihan di tangan Anda. Lebih murah yang mana ya? Lebih murah minum satu saset Zellner atau minum 30 atau 40 saset merek lain untuk mendapatkan 5.000 mg peptida. Kemudian peptidanya Zellner itu murni peptida kedelai. Kalau merek lain ya dicampur-campur berbagai macam pemanis dan perasa. Nah, kalau Zellner kita bisa tes molekulnya kecil nggak? Karena kan kita sudah dengar tadi oligopeptida itu molekulnya kecil, halus, ya bisa diserap.
Nah, kalau ini udah dicampur-campur, bagaimana kita bisa tes ya? Kadang-kadang saya bilang ini bagus, mereka bilang ini bagus loh. Saya bilang oke itu bagus. Ada caranya nggak kita tes kualitasnya? Nggak ada, nggak bisa. Oh ya udah, berarti tanda tanya ya, nggak bisa dites, bisa bagus, bisa jelek, nggak bisa dites, tanda tanya. Kemudian Zellner ada 12 rasa alami ya. Kita semua yang sudah coba Zellner tahu sekeluarga minum, bagi ke teman-teman lagi itu paling seru karena rasanya bisa beda-beda dan kita bisa mendeteksi kondisi kesehatannya sebelum Zellner ditelan dan bekerja. Nah, kalau peptida lain cuma ada 2 rasa ya, antara manis penuh dengan perasa atau kalau diekstraksi dengan kimia rasanya kimia. Nah, ini ya nggak ada tuh namanya 12 rasa alami kalau merek yang lain nggak bisa mendeteksi kesehatan ya dan rasanya pasti manis. Kenapa manis? Padahal oligopeptida yang asli itu ada 12 rasa. Nah, artinya dia peptidanya jauh lebih sedikit komposisinya daripada pemanisnya ya. Kalau peptidanya jauh lebih banyak daripada pemanis, pasti dia juga ada 12 rasa. Kemudian Magic Life Zellner melakukan ekstraksi fisik dari kedelainya, makanya kualitasnya itu tinggi, molekul kecil. Nah, tidak semuanya, tapi banyak yang menggunakan ekstraksi kimia. Nah, ini supaya dapat harga murah, pakai aja kimia ya. Yang penting jadi oligopeptida ya. Tapi kalau pakai kimia itu tingkat efektivitasnya rendah ya, berbeda. Makanya ada juga datang ini juga oligopeptida ya, ini nggak dicampur pemanis, ini sama kayak Zellner. Saya bilang, tunggu dulu ya, nggak. Coba kita tes, begitu kita tes ternyata beda ya. Dia punya keruh, kita punya bening, kita punya 12 rasa, dia punya cuma rasa kimia. Kemudian tingkat efektivitasnya bagaimana? Saya tanya ya, gimana yang sembuh ya? Udah 1 tahun, 2 tahun berjalan, ternyata testimoninya hanya 1 saja selama 2 tahun. Dia berbeda dengan Zellner ya, di mana setiap hari orang mengalami kesembuhan, perbaikan sel, mata lebih jelas, kulit lebih bagus, ya kan itu terjadi setiap hari di member-member kita. Jadi kualitasnya berbeda jauh, ya dan kualitas nggak bisa dibohongin. Nah kemudian kalau Zellner itu multifungsi, bisa diminum, ya Anda minum untuk memperbaiki dari dalam, bisa dioles di kulit, ya kalau Anda ingin terapi sel kulit, ada luka, oles di kulit, perbaikan sel, dan bisa ditabur mata untuk memperbaiki sel mata. Kalau peptida lain udah dicampur-campur, hanya bisa diminum ya. Begitu kita bilang bisa nggak tabur kulit, tabur mata, ya mereka nggak bisa, mundur ya. Nah kemudian kalau Magic Life Zellner itu sudah terbukti dan sudah dipakai oleh para atlet dan militer di luar negeri ya, karena untuk masuk ke kelas atlet dan militer ini bukan kualitas yang asal-asalan atau sembarangan ya, karena mereka juga butuh yang terbaik. Atlet dan militer itu nggak ada waktu untuk konsumsi produk yang biasa-biasa aja ya. Mereka banyak sekali kegiatan dan target yang harus dicapai secara fisik, jadi mereka butuh yang paling prima kualitasnya, dan itulah Magic Life Zellner. Nah, kalau peptida yang lain kan mereka ingin masuk ke pasar ya, mereka lihat ini lagi trending, mereka ingin ikutan ke pasar ya, itu boleh-boleh saja. Namun setelah diuji kualitasnya untuk pasar massal ya, bukan untuk yang kelas seperti ini. Kemudian Magic Life juga memiliki paten produksi, jadi tidak ada satupun di dunia ini yang bisa meniru sama persis kualitasnya ya, kemurniannya dan cara ini kualitas ekstraksi peptidanya ya, rumus pembuatannya. Jadi kita sudah tahu oligopeptida bagus, namun oligopeptida itu tidak bisa diklaim oleh 1 orang saja, nggak boleh ya, karena ada banyak sekali penemunya ya. Jadi kalau ada 1 orang klaim hanya dia yang menemukan oligopeptida, yang lainnya palsu, wah itu aneh sekali ya. Padahal jejak membuktikan kalau ada banyak sekali dan ilmuwan dan dokter yang berkontribusi tentang penemuan oligopeptida. Ya sudah nggak apa-apa ya. Yang jelas Magic Life kualitasnya sudah tinggi dan dia memiliki paten produksi. Jadi kalau brand-brand yang baru muncul akhir-akhir ini, mereka mau masuk ke pasar oligopeptida, mereka ada 2 pilihan. Mereka harus bikin lebih baik daripada Zellner, atau pasti di bawahnya Zellner kualitasnya. Pilihannya cuma 2 itu ya, di atas atau di bawah. Nah, karena Zellner bikinnya sudah begitu lama, ya sejak 2008, dan kualitasnya sudah sangat tinggi, sangat-sangat sulit untuk mereka membuat lebih baik. Kalaupun mereka mau membuat setara, ya itu nggak bisa. Karena sudah ada patennya, itu malah melanggar hukum. Jadi biasanya mereka yang membuat baru itu kualitasnya tidak sama dengan Zellner, ya nggak bisa. Nah, kalau lain biasanya ada klaim paten nih. Ya, patennya apa? Tanya dulu ya. Semua orang juga bisa ngomong gitu kan. Nah, coba aja tanya patennya untuk apa? Ini untuk memperbaiki sel. Ya itu mah umum sekali ya. Semua oligopeptida juga bisa memperbaiki sel yang kualitasnya bagus ketika kita ngomong ya. Ya kalau kita ngomong ya perbaikan sel itu sudah sangat umum ya. Makanya tadi kita jurnal medisnya bahas
ayo lebih teliti ya. Oligopeptida itu bisa untuk banyak hal, bisa untuk tadi kita sudah baca untuk kanker, liver ya, untuk kulit dan lain. Jadi sebetulnya fungsinya banyak sekali, bukan hanya satu. Ya cuman kan dia secara umum jadi ingin klaim supaya seolah-olah ini luar biasa sekali. Padahal oligopeptida sudah pasti bisa memperbaiki sel. Tinggal kualitas dan kuantitasnya yang kita harus fokus. Ya. Kemudian Magic Life Zellner ini teknologinya sudah dari 2008 dan peptida lain baru muncul beberapa tahun terakhir ini ya karena mereka lihat Magic Life sudah hasilnya bagus sekali peptida, makanya mereka juga ingin masuk ke pasar ini ya nggak apa-apa ya. Namun di sini perbedaannya sudah cukup jelas ya, keputusan ada di tangan masing-masing. Pastikan kita memberikan informasi selengkap-lengkapnya supaya semua konsumen, ya semua yang mencari kesehatan bisa memutuskan sendiri mana yang terbaik untuk mereka. Gitu. Ya terkadang ini nggak pernah dibahas. Kenapa? Mereka nggak ingin orang itu tahu terlalu banyak. Ya kadang-kadang mereka, wah kamu jangan tahu gitu apa peptidanya kandungannya berapa, cara menilainya bagaimana. Yang lain ada 12 rasa ya. Kalau bisa jangan tahu deh gitu. Nah, kalau nggak di Magic Life kita nggak boleh begitu. Kita harus buka-bukaan ya. Memang kualitas itu peptida banyak sekali, pilihan banyak sekali. Nah, kita kasih tahu yang Magic Life Zellner itu seperti ini karakteristiknya. Namun kalau Anda ingin yang sebelah sini, Anda ingin peptidanya hanya 100 gram ya dicampur berbagai macam pemanis, rasa kimia, tidak bisa dites. Nah, berarti orang itu lebih cocok yang di sebelah kanan ya, dia harus konsumsi 30-40 saset untuk mendapatkan satu saset Magic Life Zellner. Ya, oke. Jadi di sini para member harap bisa membedakan perbedaannya. Jadi kalau ada orang bilang saya juga sudah peptida, nah itu ya Anda bilang ya peptida itu bagus ya. Nah bisa seperti ini nggak? Nah kita bahas ya sebelah di kiri. Isinya murni nggak? Isinya 5.000 gram per saset nggak? Ya kan? Bisa dites nggak? Bening nggak begitu masuk ke dalam air atau keruh? Rasanya bagaimana? Nah begitu Anda ungkit semua yang di sebelah kiri, orang itu akan sadar iya ya. Yang saya dapetin enggak. Saya beli 3, 4, 5 merek semuanya rasanya pemanis, keruh, ya kan nggak bisa dibuktikan, ya tanda tanya isi peptidanya berapa. Nah ya udah nggak apa-apa ya, kamu udah beli nggak apa-apa. Ya ini ada yang Zellner. Keputusan di tangan Anda ya. Kalau Anda suka yang pemanis ya silakan di situ. Tapi kalau Anda suka yang murni, yang isinya banyak, nah Anda boleh nih coba Zellner. Kemudian kita bisa terapi mata, terapi kulit juga ya. Nah, oke Bapak Ibu, tadi sesi tanya jawab sudah kita lewatkan juga. Ya, jadi pastikan Anda memiliki buku sumber kehidupan karena kita hanya Magic Life yang akan mengedukasi ya yang punya informasi lengkap tentang oligopeptida karena memang tim kita yang internasional sudah berjalan 5-6 tahun lebih, jadi mereka sudah punya banyak sekali pengalaman, udah banyak dokter-dokter yang merangkum buku ini. Ya, pastikan Anda memiliki buku ini dari Shop Power System 101. Oke, sekian training kita. Sampai jumpa di training berikutnya.